kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di tempat bermain, pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 135 sampai dengan 142. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3. Bacalah percakapan berikut. Kamu harus membaca dengan teliti. Tampak di sini ada percakapan Siti dengan Udin. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Ayo menulis anak-anak. Tuliskan ungkapan maaf. Ungkapan yang pernah kamu ucapkan. Ini Ibu memberi contoh ungkapan permintaan maaf anak-anak. Misalkan kita telah bersalah kepada kakak. Ini contohnya. Maafkan aku ya kak, aku telah mematahkan pensil kakak. Karena di sini ini merupakan kalimat langsung anak-anak, maka kalimatnya ditulis dalam tanda petik di sini. Ayo bermain peran. Buatlah percakapan antara Beni dan Dayu. Percakapan tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Ini Ibu memberi contoh percakapan antara Beni dan Dayu. Nanti anak-anak bisa membuat teks percakapan sendiri. Tokohnya adalah Beni dan Dayu. Jangan lupa antara tokoh dengan dialog yang diucapkan itu dipisahkan dengan tanda titik 2. Dan dialog karena merupakan kalimat langsung ini ditulis dalam tanda petik. Jangan lupa huruf kapital dan tanda baca. Anak-anak harus lengkap ini. Ibu mulai dari Beni. Maafkan aku Dayu, besok aku tidak bisa datang di acara ulang tahunmu. Dayu menjawab, mengapa tidak bisa datang Beni? Beni menjawab, karena aku harus menemani ibuku pergi ke rumah nenek. Dayu menjawab, baiklah Beni, aku maafkan. Beni menjawab, terima kasih Dayu. Dayu menjawab, sama-sama Beni. Peragakan percakapan tersebut di depan kelas. Beni, Dayu, dan teman lain akan bermain. Mainan Rangku Alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, Rangku Alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain Rangku Alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan menggunakan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Ini kalau meteran dan penggaris ukuran baku, tentu anak-anak sudah tahu ukuran yang tidak baku itu contohnya adalah jengkal, depah, lidi, ataupun korek api. Baik anak-anak, ini adalah gambar permainan Rangku Alu dari Nusa Tenggara Timur. Permainan Rangku Alu dari Nusa Tenggara Timur. Ini menggunakan 4 tongkat yang sama panjang. Tampak pada gambar, Dayu membantu Beni mengukur panjang. Mereka mengukur panjang, Beni mengukur panjang bambu menggunakan meteran roll kecil, dan Dayu mengukur panjang bambu dengan penggaris. Ingatkah kamu bahwa panjang 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 M kecil sama dengan 100 cm. Ayo berlatih anak-anak.
Ini dimulai dari soal yang pertama. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Baik, sebelum menjawab, perlu Ibu ingatkan kembali bahwa satuan panjang 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm ini berarti sama dengan 1 meter. Baik, kita jawab anak-anak, karena di sini bambu ini awalnya panjangnya 4 meter, dipotong 200 cm, berarti berkurang anak-anak. Ini jawabannya 4 meter dikurang 200 cm sama dengan titik-titik meter. Karena mintanya di sini dalam satuan meter anak-anak sisanya. Nih, maka dari satuan sentimeter yang ada di sini harus kita ubah ke satuan meter. Di sini kalau 100 cm sama dengan 1 meter, kalau 200 cm ini sama dengan 2 meter, atau kita coret nolnya 2, 1, 2. Satuannya menjadi meter. 4 meter dikurang 2 meter sama dengan 2 meter. Ini satuannya harus sama, di sini meter, meter, meter. Jadi sisa bambu yang telah dipotong adalah 2 meter. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Baik, Ibu bahas anak-anak, ini jawabannya. Karena tadi pita awalnya 1 meter dipotong 80 cm, berarti pita ini berkurang. Berarti kita kurangi anak-anak. 1 meter dikurang 80 cm sama dengan titik-titik centimeter. Ini sisanya dalam satuan centimeter karena dalam pertanyaan yang diminta satuannya adalah centimeter. 1 meter ini kita ubah ke centimeter dulu anak-anak, karena di sini satuannya centimeter, maka di sini harus centimeter, centimeter, centimeter. 1 meter sama dengan 100 cm dikurang 80 cm. Nih, 100 ini dikurang 80 di sini. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam depan di sini tinggal 0, jadi 10. 10 dikurang 8, 2. 20 anak-anak. Ini hasilnya 20. Jadi sisa pita Ani adalah 20 cm. Bentuklah kelompok kecil di kelasmu. Coba cari 3 benda yang ada di kelasmu. Ukurlah 3 benda tersebut dengan meteran. Catat hasil pengukuranmu di buku. Bandingkan panjang ketiga benda dari hasil pengukuranmu. Ayo membaca anak-anak. Buatlah laporan secara tertulis. Laporan kegiatan mengukur 3 benda di kelasmu. Bacalah laporanmu di depan kelas. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh laporan hasil kegiatan. Nanti anak-anak bisa membuat laporan hasil kegiatan sendiri sesuai pengalaman anak-anak masing-masing. Ini Ibu mulai. Jenis kegiatan mengukur panjang benda. Alat dan bahan, meteran, meja, kursi, dan papan tulis. Anggota kelompok, Rani, Tina, dan Doni. Hasil kegiatan. Hasil pengukuran panjang benda yang telah dilakukan yaitu panjang meja sama dengan 100 cm. Kalau kita ubah ke satuan meter, 100 cm sama dengan 1 meter. Kita coret nolnya 2. Selanjutnya panjang kursi. Ini bukan tinggi kursi anak-anak, tetapi panjangnya atau lebarnya itu. Lebar kursi itu 40 cm. Sama dengan 0,4 meter. Ini dibagi 100, nolnya kita coret, bertemu angka di koma. Jadi sama dengan 0,4 meter. Panjang papan tulis sama dengan 220 cm
sama dengan 2,2 meter. Ini kita bagi 100, nolnya kita coret, bertemu angka di koma. Nih, kalau kita amati, kalau kita bandingkan, yang paling kecil di sini 40 cm, selanjutnya 100 cm, selanjutnya yang paling panjang 220 cm. Ukuran benda dari yang paling pendek adalah kursi, meja, dan papan tulis. Bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Benny dan temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah. Ayo mengamati anak-anak. Tampak di sini Dayu sedang melihat pohon cemara yang bergerak ke kanan ke kiri karena ditiup angin. Ayo berlatih. Perhatikan gambar di atas. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Jawab pertanyaan tersebut dengan benar. Di sini ibu memberi satu contoh kalimat tanya anak-anak. Ini. Mengapa pohon cemara itu bergerak ke kiri dan ke kanan? Jangan lupa dalam membuat kalimat tanya, kata tanya mengapa diletakkan di paling depan, di awal kalimat. Awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital, akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Pohon cemara itu bergerak ke kiri dan ke kanan karena ditiup angin. Jangan lupa kalimat dalam jawaban, awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Kamu telah mencermati gambar di atas. Pohon cemara yang tertiup angin. Gerakannya ke kiri dan ke kanan. Ayo tirukan gerakannya. Ayo mengamati. Tampak pada gambar pertama di sini, Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Gerakan ke kiri dan ke kanan. Ini Dayu berdiri tegak, mengangkat kedua tangannya dan menggerakkannya ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya di gambar kedua ini ada gerakan berputar anak-anak. Dayu memutar kedua tangannya. Selanjutnya di gambar ketiga adalah gerakan berayun ke depan dan belakang. Ini Dayu menggerakkan kedua tangannya ke depan dan ke belakang. Selanjutnya gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Ayo berlatih anak-anak. Coba kamu peragakan gerakan seperti Dayu. Lakukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gabungkan dan lakukan gerakan tersebut secara berulang. Ayo bernyanyi, nyanyikan lagu berikut. Bernyanyi sambil peragakan gerakan pohon cemara. Peragakan gerakan tersebut dengan pola. Polanya adalah lantai lurus dan segitiga. Ini ibu memberi sedikit penjelasan saja anak-anak. Kalau lantai lurus, kalau pola lantai lurus, ini anak-anak berdiri lurus seperti ini. Misalkan 5 anak seperti ini. Kalau ini atau 6 anak bisa anak-anak. Kalau berbentuk pola segitiga bisa seperti ini. Ini diisi 6 anak, ini bisa anak-anak, ini bisa pola lantainya lurus, bisa juga polanya segitiga seperti ini. Baik anak-anak, di sini sudah ada teks lagu Cemara ciptaan A.T. Mahmud. Ini ibu akan mencoba menyanyikan, anak-anak menyimak. Nanti anak-anak harus bisa menyanyi sendiri lebih bagus dari ibu.
Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Kegiatan bersama orang tua anak-anak. Orang tua membimbing anak berlatih menari. Tariannya menirukan gerakan tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Nanti anak-anak bisa berlatih menari dibimbing ayah bunda di rumah. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.